Jika merasa mengantuk, kita merasa mata semakin berat, pikiran kita mengantuk, dan tiba-tiba kita terbangun dengan penuh perhatian. Apakah ada yang melihat saya tertidur? Kita telah jatuh ke dalam tidur mikro atau microsleep, kehilangan kesadaran yang sangat singkat dan berakhir segera setelah dimulai. Saat kita mencoba untuk tetap terjaga dan aktif, ini mungkin membuat kita merasa cemas, atau jika terjadi di belakang kemudi, kita merasa sangat ketakutan. Microsleep tidak membuat kita merasa istirahat atau pulih, seperti halnya tidur yang lebih lama tanpa gangguan. Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa pinguin chinstrap yang bersarang tidur dengan cara ini lebih dari 10.000 kali sehari. Mereka melakukan serangkaian tidur siang terus-menerus yang hanya berlangsung selama 4 detik, tetapi totalnya mencapai lebih dari 11 jam tidur. Hebatnya, siklus tidur yang aneh ini tampaknya tidak menimbulkan bahaya nyata pada burung, meskipun terdapat interpretasi umum bahwa tidur yang terfragmentasi adalah kualitas yang buruk. Faktanya, strategi ekstrim harus mempertahankan setidaknya beberapa manfaat tidur, karena kawanan ternak dalam keadaan sehat dan berhasil bereproduksi. Yang benar-benar aneh adalah, pinguin dapat mempertahankan kondisi antara bangun dan tidur ini terus-menerus. Hanya dengan melihat pinguin-pinguin itu mengangguk dan berkedip saja sudah memberi kesan bahwa mereka mengantuk, namun, lamanya waktu tidur mereka sungguh mengejutkan. Adaptasi ekstrim ini mungkin didorong oleh faktor lingkungan di King George Island, lepas pantai Antartika, tempat pinguin berkumpul untuk mengerami telur dan melindungi anak-anak mereka dari predator. Kebutuhan untuk tidur sebentar bisa saja merupakan konsekuensi dari tinggal di lingkungan yang ramai dan berisik di mana tidur terus-menerus terganggu. Ini mungkin juga membantu burung tetap waspada terhadap predator. Strategi microsleep yang berhasil dilakukan pinguin menimbulkan pertanyaan menarik tentang bagaimana variabel tidur yang bermanfaat dapat terjadi di antara spesies yang berbeda dan di lingkungan yang berbeda. Hal ini juga menunjukkan bahwa bias kita terhadap pentingnya tidur yang lebih lama dan tidak terganggu mungkin tidak akurat. Beberapa spesies mungkin juga mendapat manfaat dari tidur yang terfragmentasi. Di antara pinguin yang bersarang, pasangan pinguin bergiliran menjaga dan mengerami sarang di darat, dan pergi ke laut untuk mencari makan, dengan setiap shift rata-rata berdurasi sekitar 22 jam. Di laut, burung-burung tersebut mengalami tidur gelombang lambat saat beristirahat di permukaan air. Namun, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk terjaga dan aktif dalam serangan ini. Mereka mungkin terjaga 2/3 dari waktunya, tetapi segera setelah kembali ke darat, burung-burung tersebut menghabiskan beberapa jam pertama untuk tidur di sepanjang garis pantai. Saat burung kembali berbaring atau berdiri di sarang, mereka beristirahat dengan beralih ke strategi tidur mikro yang baru. Kewaspadaan yang terus-menerus dapat membantu menjaga sarang tetap aman dari predator seperti burung skua coklat, yang memakan telur dan anak pinguin. Tidur beberapa detik saja akan membuat burung tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya. Karena masing-masing burung selalu berganti-ganti antara tidur dan terjaga, seluruh kelompok selalu hanya setengah tertidur, dan juga tetap setengah terjaga. Pola tidur burung bervariasi berdasarkan lokasinya. Pinguin yang bersarang di pinggiran koloni memiliki tidur yang lebih lama dan lebih nyenyak dibandingkan pinguin yang berada di tengah. Hal ini mungkin terjadi karena pinguin di tengah menempati kawasan yang bising. Strategi tidur mikro pinguin mungkin telah berevolusi untuk memberikan beberapa manfaat kebugaran yang sesuai dengan kehidupan di Antartika. Belum diketahui apakah siklus seperti itu juga dapat bermanfaat bagi spesies lain.